Penyerapan unsur hara tanaman. Unsur hara. Unsur hara atau nutrisi merupakan faktor penting bagi pertumbuhan tanaman yang dapat diibaratkan sebagai zat makanan bagi tanaman. Dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfor, kalium, belerang, kalsium, dan magnesium. Unsur hara mikro yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah kecil antara lain besi, bor, mangan, seng, tembaga, dan molibden. Proses penyerapan unsur hara. Penyerapan unsur hara melalui daun terjadi karena adanya proses difusi dan osmosis melalui stomata sehingga mekanismenya berhubungan langsung dengan membuka dan menutupnya stomata. Unsur hara dalam bentuk ion-ion yang berada pada permukaan daun akan bergerak masuk secara difusi dan osmosis ke dalam sel setelah stomata membuka. Masuknya ion-ion tersebut ke dalam sel tanaman terjadi secara bertahap. Penyerapan unsur hara melalui akar. Penyerapan unsur hara melalui akar terjadi dengan 3 cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Intersepsi akar adalah pergerakan akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah, pada permukaan koloid liat, serta pada permukaan koloid organik. Hubungan unsur hara dengan pertumbuhan tanaman. Ketersediaan unsur hara dengan pertumbuhan tanaman hubungannya adalah dalam hal pemupukan pada tanaman. Bila suatu tanaman mempunyai status unsur hara yang sangat rendah, maka pemupukan penting dilakukan, dan jika respon tanaman terhadap pupuk yang diberikan sangat positif, artinya pupuk itu memberikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang lebih cepat daripada tanpa pemupukan. Bila tanaman telah cukup unsur haranya, pemupukan yang dilakukan hanya untuk memelihara ketersediaan unsur hara dalam tanah. Dan bila tanaman telah mempunyai unsur hara yang sangat tinggi, pemupukan yang dilakukan tidak berarti karena respon tanaman terhadap pupuk yang diberikan sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Toksisitas dan defisiensi unsur hara. Toksisitas unsur hara adalah keadaan tanaman yang kelebihan unsur hara sehingga pertumbuhan atau hasil tanaman terhambat, dan bila terus-menerus terjadi dapat menyebabkan tanaman mati atau keracunan. Defisiensi atau kahat unsur hara adalah kekurangan material atau bahan yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, keadaan tanaman kekurangan unsur hara sehingga pertumbuhan atau hasil tanamannya terhambat. Peran unsur C, H, O dalam proses fotosintesis. Unsur C, H, O atau karbon, hidrogen, dan oksigen merupakan unsur-unsur yang mempunyai peranan dalam proses fotosintesis atau asimilasi karbon, yang diambil dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida dari udara dan H2O atau air dari dalam tanah. Tumbuhan memerlukan 3 hal dasar dalam membuat makanan, yaitu air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari dalam tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang sering kita temukan di udara kemudian akan masuk ke dalam daun melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang disebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperoleh menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk proses fotosintesis.
yang mana fotosintesis akan menghasilkan gula dan oksigen. Sekian pembahasan saya mengenai unsur hara tanaman. Saya Aisyah Fadilah, mahasiswi Agribisnis Hortikultura Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, mengucapkan terima kasih telah menyimak dan menonton video saya. Sekian, salam sehat, stay healthy, and see you. Bye!